warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Tidak lupa saya mengingatkan kepada kalian supaya tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa saja? Memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menghindari kerumunan. iya betul, dan menjaga jarak. Hari ini apa saja tata tertibnya? Kalian mematikan speaker jika saya belum mengizinkan kalian untuk berbicara atau ketika saya menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga, kalian wajib menghidupkan kamera atau videonya. Nah, kan gitu kelihatan jelas ya. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kalian silahkan mengisi daftar hadir yang sudah saya kirimkan di WA ya. Kemudian kita akan mengingat kembali apa pengertian fraksi mol pelarut. Jumlah mol pelarut terhadap jumlah mol terlarutan. Betul. Kemudian fraksi mol zat terlarut. Perbandingan jumlah mol zat terlarut terhadap jumlah mol total larutan. Ya, betul. Kemudian untuk mencari mol apa kemarin rumusnya? Ratna, di-unmute kalau mau berbicara. Mol N sama dengan gram per ml. Iya, betul. Kemudian mencari fraksi mol pelarut berarti XP sama dengan NP per NP plus NT. iya. Good job. Kemudian rumus mencari fraksi mol zat terlarut. XT sama dengan NT per NT plus NP. Iya, betul juga. Hebat. Kemudian ini ada suatu fenomena. Nah, di gambar yang sebelah kiri air tersebut mengalami apa? Penguapan. Kemudian sebelah kanan tadi ada baju ketika dijemur, kemudian lama-lama menjadi kering. Akhirnya airnya juga menguap. Berarti kalau menguap itu peristiwa perubahan wujud zat dari Air ke zat gas. ya betul. Fenomena yang kedua itu video apa? Air. Iya, memanaskan air di dalam Panci. ketel atau panci. Kita akan cari ya kenapa kok bergerak-gerak. Belum itu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama itu kita akan mencari pengertian apa sih tekanan uap jenuh itu dan bagaimana pengaruh zat terlarut terhadap tekanan uap jenuh larutan dan penurunan tekanan uap jenuh larutan. Setelah saya sediakan video tentang tekanan uap, silahkan diperhatikan. Silahkan dari video tadi kalian bahas pada LKPD 1 ya. Saya telah bagi kelompoknya. Kalian akan menuju ke breakout room. Nah, cairannya tadi mengalami apa? Penguapan. Kemudian yang sudah menjadi uap atau gas dia mengalami pengembunan. Oleh karena itu nanti kalian simpulkan ya, apa itu pengertian tekanan uap dan bagaimana pengaruh suhu terhadap tekanan uapnya ya. Ya, Bu. Halo. Kelompok 2. Halo, Bu. Lihat gambar yang sebelah kanan. Itu panahnya yang menguap sama yang mengembun bagaimana? Sama aja, Bu. Berarti nanti kalian simpulkan apa sih pengertian tekanan uap? 17,54 kan yang pertama. Ya, yang kedua 17,36. 6. Yang ketiga 17,18 Iya. juga. Yang terakhir kan sama kayak yang nomor 2 kan?
Ya. Terus bawahnya urutkan tekanan uap dari yang terbesar hingga terkecil. Pelarut murni. Terus yang gula 0,1 mol ya sama urea. Ya, Terus yang, 1. yang terakhir kan yang gula 0,2 mol. Ini bukan? Ya. Ya. Tekanan uap larutan gula dan larutan urea mengalami Penurunan. Nah, Penurunan apa penaikan? Penurunan, jadi penurunan. dari hasil pengamatan bagaimana pengaruh adanya zat terlarut yang sukar menguap terhadap tekanan uap jenuh. Kecil. Ya. Oke, silakan kelompok 1 presentasikan hasil dari diskusi LKPD 1. Ya, silakan Ratna. 1. Pada gambar 1 perhatikan wadah sebelah kiri. Dapat dilihat bahwa jika suatu zat cair dimasukkan ke dalam wadah tertutup, maka akan terjadi proses penguapan, yaitu perubahan wujud dari fase cair ke fase gas. Setelah beberapa waktu, perhatikan wadah sebelah kiri. Uap-uap jenuh mengalami perpindahan dari fase gas ke fase cair, atau disebut dengan proses pengembunan. Pada saat tertentu, dapat dilihat bahwa ternyata partikel yang menguap jumlahnya sama dengan partikel yang mengembun, atau laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Dengan kata lain, terjadi kesetimbangan. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan tekanan uap jenuh? Tekanan uap jenuh adalah uap pada kondisi di mana jumlah uap di udara sudah maksimal dan tidak dapat lagi menampung uap. Yang kedua, berdasarkan tabel, bagaimana pengaruh suhu terhadap tekanan uap jenuh pelarut. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin banyak partikel yang menguap. Sudah, Bu? Oke, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 2? Kalau kelompok 2, tekanan uap jenuh itu apa? Tekanan uap jenuh yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh. Besarnya uap jenuh tergantung pada jenis zat dan suhu. Oke. Terus kemudian jawaban yang kedua, bagaimana pengaruh suhu terhadap tekanan uap jenuh? Kalau kelompok 2, bagaimana jawabannya? Sama, Bu. Tadi jawabannya semakin tinggi suhu maka Semakin banyak partikel yang menguap. semakin banyak partikel yang menguap. Kalau banyak partikel yang menguap, berarti tekanan uapnya bagaimana? Semakin besar. Semakin tinggi suhu, maka tekanan uapnya semakin besar. Keadaan awal tuh sebelah kiri, gambarnya sebelah kiri itu ternyata banyak yang panah ke atas. Ini pada keadaan awal, ya. Kemudian pada keadaan setimbang, panah yang ke atas dengan yang ke bawah kalau kita hitung jumlahnya itu sama, artinya laju penguapan dengan laju pengembunan itu sama. Ketika dalam keadaan setimbang, ternyata ada tekanan uap yang bisa diukur. Dari sini bisa disimpulkan bahwa tekanan uap adalah tekanan gas yang berada di atas zat cairnya di dalam tempat tertutup, di mana gas dan zat cair berada dalam kesetimbangan dinamis. Jadi mengapa tutup ketel bergerak-gerak? Mengalami tekanan. Iya, kalau kita memanaskan air dengan 2 ketel, maka di sini yang tutupnya rapat itu terlihat bahwa uap air menempel pada tutup ketel. Sedangkan ketel yang tutupnya tidak rapat, dia bergerak-gerak gitu ya, karena tekanan uap di dalam ketel lebih tinggi daripada tekanan uap di luar ketel. Kemudian silahkan presentasikan LKPD yang kedua. Silahkan kelompok 2. Dari video yang telah kalian lihat, isilah tabel berikut. Tekanan uap jenuh
zat pada suhu 20 derajat Celcius. Yang pertama ada 17,54 mmHg. Yang kedua larutan ada 17,36 mmHg. Yang ketiga ada larutan air plus gula 0,02 mol, itu tekanan uapnya 17,18 mmHg. Dan larutan air plus urea 0,01 mol memiliki tekanan uap 17,36 mmHg. Urutan tekanan uap dari yang terbesar hingga terkecil. Yang pertama pelarut murni. Larutan urea dalam kurung air plus urea 0,01 mol. Larutan dalam kurung air plus gula 0,02 mol. Ya. Jadi yang paling tinggi yang mana itu? Air pelarut murni. Iya. Semakin besar jumlah mol terlarut, semakin kecil penurunan tekanan uap. Artinya semakin besar fraksi mol terlarut FCI, maka semakin besar penurunan tekanan uap delta. Hubungan secara matematis dapat dirumuskan menjadi delta sama dengan FT kali T0. Iya. Terima kasih kepada Winda. Kita lihat video berikut. Ya. Di situ sebelah kiri itu ada penguapan air atau pelarut murni atau lambangnya P0. Bisa kita lihat di sini uap-uap yang ditimbulkan oleh pelarut murni ternyata lebih banyak ya. Kemudian yang sudah ditambah oleh zat terlarut, misalkan ditambah gula di sini ternyata lebih sedikit. Iya, lebih sedikit. Nah, selisihnya tadi itulah yang kita sebut dengan penurunan tekanan uap. Jadi dia selalu turun ketika ditambah zat, semakin susah untuk menguap. Nah, ini pengaruh zat terlarut. Zat terlarut akan membuat tekanan uap larutan semakin kecil. Nah, rumus-rumusnya tadi didapat pada LKPD 2 itu yang sudah kalian kerjakan. Rumus delta P itu ada P0 dikurangi P. Kemudian rumus untuk P itu XP apa XT? Ya, XP kali pelarut murni. Kemudian untuk rumus delta P maka fraksi mol zat terlarut, betul. XT kali pelarut murni. Ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Semakin tinggi suhu, maka semakin besar tekanan uap jenuhnya. Kemudian semakin banyak zat terlarut, Tekanan uap semakin kecil. ya, dan penurunan tekanan uap semakin besar. Tekanan uap jenuh larutan atau P bergantung pada XP atau fraksi mol pelarut. Sedangkan penurunan tekanan uap atau delta P ya bergantung pada fraksi mol zat terlarutnya. Oke. Zat terlarutnya. Nanti tes formatif ini saya kirimkan saja ke Google Classroom. Nanti silakan dikerjakan ya. Baik, Bu. Oke. Ya, coba salah satu apa sih manfaat kita belajar hari ini? Ya. Kita mengetahui tentang penurunan zat terlarut. Ya, penurunan tekanan uap ya. Penurunan tekanan uap larutan, kemudian tekanan uap jenuh. Kemudian pengaruh suhu ya, terus rumus-rumusnya gitu ya. Ya. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kenaikan titik didih. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.